Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, berjumpa dengan saya Profesor Rizky Pratama selaku guru sosiologi. Kita pagi hari ini akan memulai pelajaran dengan lanjutkan materi sebelumnya, karena sebelumnya sudah belajar tentang biografi dari Bapak Sosiologi Dunia, tentang sejarah sosiologi, manfaat dan objek, dan sekarang kita akan lebih memahami tentang apa saja ciri-ciri dari sosiologi. Sambil saya menerangkan, silakan kalian untuk membuka buku di kelas 10 sesuai dengan buku yang telah saya berikan pada waktu kemarin. Sudah siap semua? Nah, untuk pertama kita akan tulis tentang bagaimana ataupun apa ciri-ciri dari sosiologi. Kita mulai ya, ciri-ciri dari sosiologi. Ciri-ciri sosiologi. Semoga tulisan saya dapat terbaca ya. Sambil kalian menyimak, yang pertama bersifat empiris. Yang kedua bersifat teoritis. Ketiga bersifat kumulatif. Sedangkan yang terakhir bersifat non-etis. Ya, dari yang pertama dulu. Ciri-ciri sosiologi bersifat empiris, artinya yaitu berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Fakta yang ada di lapangan ataupun berarti berdasarkan observasi. Ataupun kalau kita sering mendengarkan, empiris ini dapat tersusun dengan adanya abstraksi yang ada. Jadi ini hampir sama ya, abstraksi dengan fakta yang ada. Ini kita samakan karena satu hal. Sedangkan yang kedua bersifat teoritis. Dari abstraksi yang ada di lapangan kita susun menjadi adanya teori. Berarti pengertian dari teoritis adalah untuk menyusun adanya abstraksi. Nah, setelah digabungkan dari abstraksi yang ada dijadikan sebuah teoritis. Dan yang ketiga bersifat kumulatif, yaitu bisa diubah. Kita ambil kata kunci saja ya, diubah, diperbaharui, dan lain sebagainya. Dan setelah yang ketiga, setelah adanya teori, dikumulatifkan, diubah, diperbaharui, dan lain sebagainya. Yang keempat, non-etis, tidak melihat baik buruknya. Ini tadi kata kunci yang ada di setiap ciri-ciri sosiologi. Nanti kalian bisa menulisnya sendiri supaya lebih mudah. Jadi empiris berdasarkan fakta yang ada di lapangan, bersifat observasi, dan yang kedua teoritis, dari apa yang sudah dilihat di lapangan disusun menjadi sebuah teori. Setelah itu, kalau sudah menemukan teorinya, nanti bisa diubah ataupun diperbarui ataupun ditambahkan. Dan yang ketiga, setelah sudah ada hasilnya, kita tidak bisa melihat baik ataupun buruknya suatu data yang ada di lapangan. Saya contohkan sebagai berikut. Biar lebih mudahnya kita singkat saja ya. Tadi bersifat empiris, terus yang kedua bersifat teoritis, ketiga kumulatif, yang keempat non-etis. Kalau kita diibaratkan, kalau di bahasa Inggris biasanya ada di sebuah kalimat prosedur, how to make, misalnya how to make a noodle. Kita juga sama mengibaratkan sebuah ciri-ciri juga sama. Kita misalnya di sini mau membuat mie ya, bagaimana cara membuat mie? Kira-kira bahannya apa saja? Ada mie itu sendiri, ada misalnya ada sausnya, ada kecap, ada apa lagi kira-kira, dan lain sebagainya. Yang ada di dalam mie instan, bahan-bahannya itu bersifat empiris. Artinya adalah berdasarkan objek yang ada di lapangan, berdasarkan fakta, bukan berdasarkan kumulatif kita. Itu berarti sesuai yang ada di dalam mie instan itu, bahan-bahannya. Setelah itu kita membuat mie seperti biasa. Kita buka mie-nya, kita rebus air, kita masukkan mie-nya, kita tiriskan, kita adukan, kita campur menjadi sebuah mie. Ini sudah menjadi mie ya. Kita misal membuat mie goreng. Ini namanya teoritis. Teoritis tadi apa? Bersifat kumpulan dari abstraksi yang ada. Ini bersifat abstraksi. Kata lain adalah
fakta yang ada di lapangan, abstraksi dari kecap, saus, mie, dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan abstraksi, digabung menjadi satu, menjadikan mie goreng. Nah, misalnya nanti setelah itu kita akan menambahkan sesuatu, misalnya kita mau menambahkan topping di dalam mie goreng, misalnya kita tambahkan keju, kita tambahkan tomat, kita tambahkan apa lagi kira-kira, cabai, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya lebih menarik, lebih enak, dan lain sebagainya. Nah, ini disebut dengan kumulatif, adanya penambahan ataupun kita mau memperbaharui dari teori yang sudah ada. Setelah itu, setelah ditambahkan, kita mencoba untuk memakannya. Setelah dimakan dirasa ternyata masakannya tak enak ataupun tidak, itu hanya sebuah itu menjadi sebuah proses yang ada di dalam mie tadi, tentang rasa ya. Jadi rasanya entah enak atau tidak, kita tidak mempermasalahkan soal itu, karena kita adalah meneliti tentang semuanya, dari semua proses tahapan yang ada, mulai dari kita melihat bahan-bahan mie yang ada. Setelah itu kita sudah menjadikan mie tersebut, kita menambahkan toppingnya yang ada, tambahkan keju, tomat, cabai, dan sebagainya. Setelah itu kita merasakannya. Nah, untuk sampai pada tahap ini kira-kira ada yang ditanyakan tidak? Jadi kita umpamakan dari ciri-ciri sosiologi. Jadi kita judulnya adalah ketika ini cara membuat mie ya. Cara membuat mie. Ini judulnya. Setelah itu nanti setelah ada judul, kita bersifat ciri-cirinya tadi, empiris tadi berupa abstraksinya ataupun fakta yang ada di lapangan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa mie ini adalah sebuah, misalnya adalah roti. Jadi kita tidak boleh mengatakan itu karena yang di lapangan adalah adanya mie. Ada saus, kecap, dan lain sebagainya. Setelah itu, setelah sudah ada bahannya, faktanya, kita membuat mie yang sudah ada, ini dinamakan adalah teoritis. Setelah itu kita menambahkan sesuatu supaya lebih enak dan lain sebagainya. Ada keju, tomat, cabai, itu dinamakan kumulatif. Sudah yang terakhir, kita mencicipinya tentang rasa ada enak dan tidaknya, itu bersifat normatif. Jadi begitu pula dengan adanya sosiologi yang ada di masyarakat. Hampir sama dengan penggambaran seperti yang saya jelaskan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan semoga kalian paham. Terima kasih. Wassalamualaikum.